Tapi sebenarnya yang penting dari segala macam pertanyaan-pertanyaan dan pertemuan Bapak Presiden Prabowo bersama 7 jurnalis nasional itu hanya tentang satu hal, jangan demo dulu, biarkan kami bekerja dan biarkan kami memberikan yang terbaik dulu. Sabar, karena persoalan-persoalan ini yang terjadi hari ini adalah persoalan masa lalu Pak Presiden Prabowo. Ya, kita harus objektif juga lah, demo-demo ini dibayar atau enggak. Presiden Prabowo menilai demo ini dibayar atau enggak. Hai korban ghosting, kabar-kabar tentang pasangan kita yang sedang jalan dengan orang lain ini perlu disaring karena khawatirnya orang lain itu adalah sepupunya, orang lain itu adalah iparnya, atau orang lain itu adalah memang adik atau saudara kandungnya gitu, sehingga tidak terjadi pertikaian lebih dulu untuk hal-hal yang sebenarnya bukan suatu kebenaran. Dan hal ini juga terjadi di negara kita, di tatanan pemerintahan kita, di mana berbagai macam isu, di mana berbagai macam persoalan memang perlu disaring terlebih dahulu agar kemudian tidak terjadi miss antara masyarakat dan pemerintah, antara kekhawatiran yang tengah dirasakan oleh masyarakat dan mimpi yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga kita bisa mencapai satu kata Indonesia yang maju secara bersama-sama. Nah, hal-hal inilah yang kemudian akhirnya dipatahkan dan ingin diluruskan dengan mengundang 7 jurnalis untuk duduk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan berbagai macam klarifikasi terkait persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Dari 3 jam pembahasan, duduk bersama diskusi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tanpa diatur katanya dan tanpa ada semacam settingan-settingan, oh pertanyaannya harus A, pertanyaannya harus B gitu. Dan ini melibatkan 7 jurnalis, ini satu hal yang baru ditampakkan hari ini dan baru terlihat hari ini di Indonesia dengan adanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, mungkin ini cukup baik lah agar kemudian berbagai macam informasi-informasi ini bisa jelas dan detail yang selama ini kita ingin tanyakan. Kok bisa begini Pak Presiden gitu. Nah, jadi dari berbagai macam proses wawancara yang sudah terjadi, ini sebenarnya adalah tentang persoalan masa lalu yang sudah menjadi permasalahan, yang sudah menjadi polemik di masyarakat. Kita melihat bagaimana kemudian citra pemerintah yang selama ini dikenal gitu kan. Bahkan ada berbagai macam narasi-narasi bahwa Indonesia ini sangat gelap sekali, ekonomi kita buruk gitu kan. Undang-undang kita semakin banyak dan semakin cepat tanpa partisipasi masyarakat, tergesa-gesa, ditutup-tutupi, bahkan draftnya kita juga agak tahu gitu. Ini kan suatu persoalan klasik yang memang sudah terjadi, dan tentu persoalan-persoalan ini tidak terjadi ujuk-ujuk kemudian ada gitu. Misalnya terkait dengan persoalan ekonomi yang kemudian sedang terjadi di Indonesia, atau citra-citra inilah yang akhirnya membentuk tentang satu kata, satu kalimat tentang Indonesia gelap, kabur aja dulu misalnya. Ini kan atas segala kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo kita sebagai nahkoda di negara kita. Misal efisiensi anggaran, Danantara, kemudian kasus-kasus korupsi yang kemudian akhirnya terbongkar. Ini kan adalah citra-citra yang akhirnya kita gimana nih mau bilang pemerintahan kita buruk, tapi Bapak Presiden Prabowo masih menjabat 150 hari kerja hingga hari ini gitu kan. Tapi kita mau lihat ini baik-baik saja, ya enggak juga gitu. Terus gimana nih solusinya gitu. Dan dari berbagai macam proses-proses ini sebenarnya jadi persoalan-persoalan ini nih yang kemudian akhirnya mendudukkan 7 jurnalis ingin memberikan suatu macam klarifikasi lah dari Presiden. Sederhananya suatu klarifikasi ataupun suatu apresiasi atas berbagai macam capaian-capaian, persoalan-persoalan selama 150 hari kerja. Kita melihat persoalan kasus korupsi bahkan sampai ada liganya, ngalah-ngalahin sepak bola. Ya kita tahu bahwa Indonesia sedang berusaha untuk mencapai atau masuk dalam kontestasi Piala Dunia, tapi liga korupsi tidak harus juga ada di Indonesia. Karena semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang akhirnya terbongkar. Baik birokrasi-birokrasi yang kemudian terjadi di negara kita terkait dengan proses-proses yang kemudian kabinet gemuk, gitu kan. Dan komunikasi-komunikasi yang selama ini buruk dari pemerintah, bahkan pemerintah, presiden itu sudah punya komunikasi sendiri gitu, sudah punya jabatan orang yang memiliki jabatan untuk mengkomunikasikan
sudah ada gitu. Tapi ternyata cara-cara berkomunikasinya ini nih gagal untuk kemudian akhirnya bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, representasi bahwa dia adalah jubir yang diutus oleh Prabowo secara apa namanya, secara sah gitu. Ini gagal dilakukan fungsinya gitu. Malah yang terjadi adalah polemik-polemik baru. Kalau Pegadaian ini kan bagus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau kantor komunikasi presiden ini enggak, tidak menyelesaikan masalah, adanya buat masalah baru. Terakhir adalah terkait dengan tanggapan-tanggapan yang kemudian diberikan ketika jurnalis Tempo mendapatkan satu kiriman terkait kepala babi. Habis itu ada tikus-tikus lagi gitu kan. Nah, ini nih yang kemudian akhirnya tanggapannya menjadi suatu polemik yang baru, dan itu memang diakui oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa memang ada kesalahan karena berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian dipikirkan oleh Bapak Presiden kita hanya tentang kerja lah misalnya. Tapi dalam terkait dengan komunikasi publik harusnya dilakukan, ini tidak dilakukan dengan baik. Bahkan kantor staf presiden pun khusus bidang komunikasi itu juga gagal melakukan itu, dan itu diakui oleh Bapak Presiden Prabowo. Meskipun pada akhirnya sebagai seorang pemimpin beliau yang akhirnya bertanggung jawab, ya ini bagus lah sebagai sosok pemimpin kita melihat sikap tanggung jawab itu, ini menjadi satu apresiasi yang tersendiri gitu. Dan dari berbagai macam proses perkumpulan dari 7 jurnalis yang berkumpul bersama Presiden Prabowo dan melakukan wawancara secara terbuka, sebenarnya pesan Bapak Presiden Prabowo itu cuma satu: jangan demo, tunggu saya bekerja dulu. Itu aja pesannya sebenarnya gitu. Dari berbagai macam wawancara selama 3 jam itu, pesannya itu gitu. Karena kita melihat bagaimana kemudian rencana undang-undang yang kemudian hari ini sudah banyak terjadi dan akan segera dilaksanakan, baik itu Polri, Kejaksaan, dan lain sebagainya yang sempat ditanyakan oleh Najwa Shihab gitu kan. Ini kan satu hal yang kemudian akan terjadi di masa depan. Dan kita punya kacamata lain tentang masa lalu terkait dengan RUU TNI yang hari ini sudah sah menjadi Undang-Undang TNI, yang akhirnya menyebabkan berbagai macam aksi-aksi demonstrasi yang bahkan berjalan selama 1 minggu di berbagai macam daerah. Iya kan? Ini untung habis itu Lebaran dan berbagai macam kalangan-kalangan mahasiswa yang merantau di daerah-daerah harus pulang ke kampung halaman dan merayakan Idul Fitri. Akhirnya demo itu terhenti dengan sendirinya akibat berbagai macam kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Dan itu sudah diklarifikasi juga oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa sebenarnya ini hanya untuk memberikan kepastian hukum karena ada banyak jenderal yang harus pensiun kalau ini nggak diperpanjang umurnya, ya bukan jabatannya. Sehingga poinnya sebenarnya di sana saja, tidak ada soal difungsi atau apapun gitu kan, tidak ada gitu. Ya memang ada berbagai macam kementerian-kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh personil-personil TNI yang masih aktif, tapi dalam satu posisi memang masih berkaitan. Ya, itu sama lah narasi-narasinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi pesannya hanya tentang itu sebenarnya. Jadi khawatir kalau sampai setelah bulan April ini kemudian kita sudah merayakan Idul Fitri, ya kan, maaf-maafan, kosong-kosong dengan pemerintah bahkan. Meskipun kadang ya Idul Fitri tapi dengan pemerintah tidak. Tapi dalam satu posisi ini khawatiran agar kemudian tidak terjadi aksi-aksi demonstrasi yang berkelanjutan lagi akibat kasus-kasus polemik-polemik yang selama ini terjadi. Karena isunya adalah yang kemudian paling santer adalah tentang bagaimana kemudian aparat penegak hukum ini bekerja sama dengan pemerintah untuk kemudian akhirnya membatasi segala berbagai macam peran-peran yang harusnya masyarakat sipil bisa miliki, bisa mereka dapatkan, bisa mereka duduki misalnya. Ini kan yang menjadi khawatiran, karena berbagai macam undang-undang yang kemudian ke depan akan dibahas ini juga saling sinkron gitu. Satu soal penyiaran misalnya, kemudian Polri, Kejaksaan, ini kan sinkron gitu, persoalannya akan mirip gitu di tengah berbagai macam kasus-kasus polemik terkait ancaman-ancaman terhadap jurnalisme. Bahkan ada berbagai macam jurnalis-jurnalis yang akhirnya terbunuh, tertampar gitu kan akibat ulah-ulah aparat yang dia berseragam gitu, baik TNI, Polri gitu. Sehingga ini nih menjadi suatu permasalahan ya kan, yang akhirnya bisa membuat amarah masyarakat. Dan faktanya terkait dengan itu ya memang ada gitu. Tapi pertanyaannya kenapa terjadi demikian? Nah ini kan yang kemudian harusnya menjadi permasalahan, harus dipecahkan oleh pemerintahan kita, sehingga
memang apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat tidak bisa langsung dipenuhi oleh pemerintah, dan itu diakui oleh Bapak Presiden Prabowo dalam wawancara tersebut. Tapi dalam satu sisi jangan sampai juga akhirnya pemerintah membiarkan apa-apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat gitu, membiarkan seolah-olah tidak peduli gitu dengan teror kepala babi, tidak peduli dengan berbagai macam kematian-kematian jurnalis, tidak peduli, jangan sampai. Dan ini kan yang akhirnya menjadi suatu permasalahan terkait dengan undang-undang. Nggak apa-apa, revisi saja undang-undang, dirubah, diperbaiki, ditata ulang, tidak ada persoalan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika akhirnya draftnya bahkan masyarakat tidak bisa mengakses. Kan ini yang menjadi permasalahan gitu sebenarnya dari berbagai macam polemik-polemik yang terjadi. Perkara akhirnya itu malah ditunggangi oleh kepentingan politik, atau katanya Bapak Presiden Prabowo, ya kita harus objektif juga lah, demo-demo ini dibayar atau enggak. Presiden Prabowo menilai demo ini dibayar atau enggak. Ya benar memang gitu, karena khawatirnya memang dari berbagai macam persoalan-persoalan ini terjadi penunggangan-penunggangan untuk kepentingan politik tertentu. Tapi pada intinya ya dilihatlah apakah kemudian memang selama ini draftnya ya kan berubah. Ini kan sebenarnya satu peristiwa masa lalu yang kemudian kita mengalami trauma sehingga kita tidak mau nih terulang lagi gitu. Meskipun Bapak Presiden Prabowo berniat baik, tujuannya baik, kalau ternyata di akhir berubah dan ditandatangani kemudian disahkan, kita bisa apa? Kan repot lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya satu yang kemudian ingin disampaikan, ya jangan demo dulu, biarkan Bapak Presiden Prabowo ini bekerja terlebih dahulu, karena berbagai macam kasus korupsi yang hari ini terbongkar itu bukan juga ulah Prabowo, tapi juga tentang berbagai macam sejarah-sejarah kelam masa lalu, sehingga ya persoalan-persoalan ini memang harus dihadapi gitu. Terkait dengan klarifikasi bahwa ekonomi kita akan tumbuh 8% ya kan, ya memang harapan baik gitu, harus setinggi langit memang, tapi apakah kenyataannya menyatakan demikian? Nah ini kan perlu langkah-langkah konkret yang memastikan bahwa 8% akan kita capai. Sederhananya kan itu. Tapi satu yang kemudian memang menjadi gagal terkait dengan pemerintahan beberapa hari yang lalu adalah tentang komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat juga tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh, masyarakat juga tidak bisa mendapatkan informasi mana yang benar gitu, karena semuanya saling benar sendiri gitu. Satu sisi yang oposisi merasa benar gitu kan, seolah-olah ini yang oposisi juga salah, kan repot juga jadinya. Memang yang perlu diperbaiki adalah tentang komunikasi yang terjadi. Dan di akhir ada yang menarik adalah ketika akhirnya ada satu macam pertanyaan, kalau nggak salah dari IDN ya, IDN Times, dia menyatakan terkait dengan pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan 99 naga. 9 naga gitu. Pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan pengusaha yang berkaitan terkait dengan privat sektor gitu. Awalnya pertanyaannya tentang peran privat sektor, habis itu masuk ke pertemuan 9 naga. Oh bagus ini. Ya bagus itu, karena kalau dilihat dari berbagai macam proses pertemuan dengan Bapak Presiden Prabowo yang dilakukan oleh dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia gitu kan, dan juga dinyatakan secara jelas oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa mereka telah untung banyak misalnya. Tapi yang bermasalah adalah kenapa ekonomi kita akhir-akhir ini terus turun, bahkan lebih buruk dari peristiwa COVID. Ya kita tahu bahwa negara kita, bangsa kita pernah mengalami krisis dan kita bisa melewatinya, ya kita paham soal itu. Tapi kenapa hari ini itu terjadi? Apa permasalahannya? Apa persoalannya? Pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dengan 9 naga ini tidak, apakah ada hubungannya juga terkait dengan saham-saham yang akhirnya turun? Apakah ada hubungannya juga? Atau apa program apa yang sedang dicanangkan oleh para pengusaha-pengusaha ini yang sehingga perlu untuk kemudian bekerjasama dengan Presiden Prabowo Subianto? Entah rumah sakit atau apalah gitu kan, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam wawancaranya. Apa-apa yang sebenarnya terjadi sehingga dari berbagai macam proses yang kemudian sudah dilakukan secara terbuka wawancaranya dan hari ini sudah disiarkan secara masif, apa gimana tetap satu titik hubungan antara ekonomi saham-saham yang hari ini sedang turun di Indonesia dengan pertemuan-pertemuan pengusaha ini? Apa-apa gebrakan yang kemudian akan terjadi setelah ini? Kita akan melihat bagaimana kemudian ini terjadi gitu. Ini bagaimana kemudian ini akan menjawab segala persoalan. Tapi sebenarnya yang penting dari segala macam pertanyaan-pertanyaan dan pertemuan Bapak Presiden Prabowo bersama 7 jurnalis nasional itu hanya tentang satu hal, jangan demo dulu, biarkan kami bekerja,
dan biarkan kami memberikan yang terbaik dulu. Sabar, karena persoalan-persoalan ini yang terjadi hari ini adalah persoalan masa lalu yang akan kita bereskan satu persatu. Intinya di situ pesannya sebenarnya. Sehingga apapun yang kemudian akhirnya terjadi di bulan April ini, harapannya tidak terjadi demonstrasi ataupun penolakan-penolakan. Meskipun satu pertanyaan tentang revisi Undang-Undang Polri itu juga akan dikaji ulang oleh Bapak Presiden bahwa akan dibaca ulang seperti apa dan bagaimana. Karena kalau akhirnya kewenangan ini juga tambah luas, ya kan, bahaya gitu. Selama ini aparat-aparatnya memang agak lain. Jadi satu yang kemudian berbeda adalah ketika pemimpin kita sudah berpikir tentang kemajuan bangsa dan negara, pejabat-pejabat di bawah kita ini masih berpikir tentang kesenangan dan kenikmatan dunia untuk mereka-mereka sendiri. Nah, maka tidak akan terjadilah yang namanya implementasi yang baik dari program yang sudah dicanangkan untuk kepentingan masyarakat, malah berbelok untuk kepentingan keluarga-keluarga masing-masing. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.